Inilah bagian akhir ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Ashoka Indonesia dan tema kita hari ini dorong perubahan sosial berkelanjutan melalui podcast. Baik, dan ruang publik KBR selain bisa didengarkan di 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di 104,2 MS3 FM Jakarta atau live streaming melalui website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Ingat, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh. Jadi tanpa iklan melalui podcast kbrprime.id, pilih ruang publik. Nah, bisa dengarkan di sana ya. Baik, dan masih bersama Ibu Nani Zulminani selaku Direktur Regional Ashoka Asia Tenggara. Kemudian yang kedua ada Ibu Hening Parlan selaku Wakil Ketua LLHPP Aisyah ya. Baik, dan sebelum jeda tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Amelia. Saya akan bacakan satu lagi pertanyaan dari Fitri Angreni. Saat saya kecil, radio menjadi bagian tumbuh kembang. Bagaimana menjadikan podcast menjadi bagian dari tumbuh kembang anak saat ini. Nah, silakan. Mungkin Bu Nani dan Bu Hening boleh tanggapi kedua pertanyaan ini ya. Mbak Halo, Nani dulu. Ibu Nani, silakan, monggo. Ya, oke. Halo, saya bisa didengar? Bisa, Ya, bisa Ibu. bisa. Ya, jadi kalau pertama Ashoka Ya, kita memperkenalkan, halo. bisa didengar ya, untuk bagaimana mengajak melibatkan anak ya. Waduh, jaringannya ya. Bisa didengar kan? Ya, sedikit putus-putus. Sedikit putus-putus Ibu. Ya, halo. Mungkin boleh Bu Hening terlebih dahulu ya Bu Hening ya, silakan. Oh, boleh, boleh ya. Tadi pertanyaannya adalah terkait dengan tumbuh kembang. Ya, penting banget menurut saya ini, Mas. Yang pertama mungkin dari Mbak Amelia, Ibu, bagaimana mengajak Ya, anak-anak terutama yang remaja untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan keluarga pembaharu, Bu? iya. Iya. Nah, ini penting banget karena seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nani, sebenarnya change maker dari seluruh kegiatan, bahkan boleh dibilang di seluruh dunia itu adalah dua kelompok. Yang pertama adalah kaum muda dan yang kedua adalah perempuan. Nah, kelompok muda ini adalah kelompok yang dia cukup energik, menjadi energizer gitu, dan dia bisa mempunyai ide-ide yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, bagaimana cara mengajaknya? Kita berharap bahwa teman-teman muda yang nantinya juga akan menjadi ibu-ibu atau mempunyai keluarga atau mempunyai pilihan lain, dia bisa banyak belajar bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ini akan menjadi sesuatu yang berguna buat orang lain. Hmm. Nah, bagaimana cara mengajaknya adalah teman-teman kita berharap agar bisa terlibat dan saya pikir kita sangat terbuka bisa menghubungi Mbak Nani atau menghubungi saya untuk terlibat dalam podcast-podcast keluarga pebaru. Dan kita sangat terbuka dan sangat welcome. Tentu saja kami bahagia malah kalau semakin banyak anak-anak muda Hmm. yang tergabung dalam ini, Mas. Karena pasti inovasinya akan banyak banget gitu. Oke. Nah, kemudian Dan terkait podcast dengan, ini bisa menjadi tempat belajar juga, tempat belajar yang baru gitu ya, Bu ya. Seperti iya tadi benar, dikatakan sebagai tools atau panduan gitu barangkali. Hmm. benar. Dan di Gaharu ini kan ada banyak lembaga yang karakternya berbeda-beda tetapi sangat unik. Hmm. Nah, uniqueness-nya setiap lembaga ini menjadi teman-teman juga untuk belajar. Kalau misalnya mereka masih mahasiswa, wah ini adalah bahan skripsi yang luar biasa. Kalau mereka Betul. lagi S2, mereka bisa lebih expert untuk masuk dalam isu yang tertentu, isu-isu yang lebih dia sukai dan ini adalah isu-isu keumatan terutama yang terkait dengan perempuan dan masa depan generasi itu ada di Gaharu gitu. Oke. Jadi ayo teman-teman muda kalau mau menatap masa depan yang lebih baik bergabung bersama Gaharu Hmm. Oke, gitu. baik. Ya, Ya, mungkin Bu saya Nani udah kembali. silakan. Bisa. Oh ya. Ya, Nah, sip. salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Ashoka adalah dengan mengadakan challenge. Jadi kita bikin challenge. Challenge itu kayak tantangan gitu ya. Ya, Misalnya, oke, dalam periode 3 bulan kita minta setiap keluarga untuk mengadakan aktivitas yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Waktu itu kita lakukan itu. Nah, cukup banyak tuh nanti mereka mereka tapi harus keluarga ya, tidak sendiri gitu. Mereka sekeluarga, ada ibu dengan anak-anak, ibu bapak anak-anak gitu untuk mulai misalnya membuat aktivitas, ada yang membuat
drainase sekitar rumahnya Hmm. atau mengajak komunitas, mengajak tetangganya menanam pohon dan sebagainya gitu. Oke. Nah, itu kemudian diupload di dalam kita sediakan platformnya yang mereka bisa kirim fotonya, bisa apanya. Setelah terkumpul dalam periode 3 bulan, banyak tuh yang entry ya, yang mereka melakukan aktivitas secara keluarga. Nanti itu kita rekognisi dan kita berikan hadiah-hadiah yang hiburan ya, menghibur untuk penyemangat mereka gitu. Jadi challenge-challenge ini bisa menjadi ruang bagi orang tua untuk mengajak anaknya untuk membuat perubahan dari hal yang paling personal, hal yang paling praktis yang bisa mereka lakukan bersama. Dan Baik. dia juga menjadi ajang untuk memperkuat ikatan keluarganya gitu. Jadi Ashoka akan selalu mengadakan challenge-challenge ini. Keren banget. Ini Stay salah tune satu ya. upaya untuk melibatkan anak-anak ya Bu ya. Betul, Baik. bahkan anak dari Hmm. kecil banget gitu. Baik. Ya, dan tadi ada pertanyaan ini bagaimana menjadikan podcast menjadi bagian dari tumbuh kembang anak, Bu? Sedikit Ya, saja oh mungkin iya itu silakan. belum terjawab. Ya, Mbak Nani Iya. dulu yang ini. Karena Oh waktunya iya, mepet banget nih sekarang jadi kan agak cepet aja. ya, karena Ya, kan anak-anak kan sekarang hampir semua pegang gadget ya kan. Betul. Nah, itu harus dijadikan salah satu kegiatan keluarga gitu. Bisa diperkenalkan anak-anak di-downloadkan program yang podcast tertentu, misalnya ini baru keluarga ya, download itu. Kemudian nanti ada waktu bersama mendengarkan atau dikasih oke, hari ini mendengarkan podcast ini, lalu kemudian di akhir pekan misalnya didiskusikan. Jadi itu bisa menjadi tradisi di dalam keluarga. Karena tanpa misalnya cuma denger nih podcast ini, denger ini, itu saya rasa dia tidak akan bisa diproses dengan maksimal. Nah, podcast itu didengarkan, kemudian dibincang bersama anggota keluarga yang lainnya. Oke, mungkin Bu Hening ada tambahan silakan. Iya, terima kasih. Jadi tadi disampaikan ketika ini untuk tumbuh kembang anak sangat baik karena seorang ibu bisa belajar dari apa-apa yang disampaikan dalam podcast karena di sini ada banyak sekali informasi bagaimana masing-masing organisasi itu melakukan pembelajarannya, menyampaikan informasi-informasinya dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam podcast bila kami tidak mampu, kami akan mencarikan expertnya. Dan Oke. kami juga bisa mengundang expert-expert yang kira-kira dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Jadi Baik. ini melengkapi dari Mbak Nani yang tadi fokusnya di anak yang setiap hari pegang gadget, ini bisa dimanfaatkan. Iya. Tapi kalau dari saya, sisi ibunya adalah yang pembelajar dan kemudian bagaimana membuat anaknya menjadi lebih baik di masa tumbuh kembangnya. Baik. Dan ini akan mendapatkan arahan-arahan bagi anak-anak yang tentunya positif sekali karena memang mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten gitu ya Ibu ya di setiap podcastnya Nah, ya. Betul. Oke, Ya. baik. Dan silakan Anda mulai sekarang bisa mendengarkan podcast ini baru keluarga. Baru Kita keluarga. kita kayaknya bareng bertiga deh Bu menyebutkan Oke, oke. yuk. ya. Siap ya? 1, Ya, 2, 3. Ini ini Baru baru keluarga. keluarga. Yeay. Oke, sekali lagi podcast ini dapat didengarkan melalui kbrprime.id, kemudian Spotify, Anchor, juga Apple Podcast dan juga platform mendengarkan podcast lainnya dengan mengetik judul Ini Baru Keluarga. Oke, dan saya Rizal Wijaya mengucapkan terima kasih sekali untuk Ibu Nani dan juga Ibu Hening. Saya bilang dari awal ya, ini tidak cukup kalau ngomongin soal tema ini 1 jam, jadi perlu waktu lagi tambahan. Iya. Mudah-mudahan next time Terima kita bisa kasih Bang bertemu lagi ya. Rizal. Oke, terima Ya, kasih Bu terima kasih Nani, Bu Hening, banyak. salam sehat semuanya dan saya Salam Rizal Wijaya sehat. pamit. Ini baru Salam. keluarga. Ini baru keluarga.